Ya, Bu. Udah bisa. Udah, mana? Belum. Udah. Maaf ya. Nggak apa-apa. eh saya absen dulu. Oke, ini udah pertemuan kita yang ke-6 ya. Yang hadir udah 12. Sebentar saya baca dulu. Nina. Oke. Mbak Siti udah hadir? Mbak Siti nggak ada ya? Oke, yang pertama saya akan absen dulu ya. Sebelum kita mulai. Bagus. Desi. Hadir, Bu. Hah? Dirga. Ada, Bu. Oke. Bagus sambil kerja ya. Mbak Eti. Ada. Dwi. Gak ada. Mbak Muslihatin. Muslihatin sambil kerja, Bu. Oke. Mbak Nina. Oh, oke. Mbak Nunung. Mbak Nunung ada nggak? Mbak Nur Aini. Halo. Bu hadir. Mbak Nunung tadi belum ada ya. Mbak Putri Catur. Mbak Putri Catur. Tadi tuh ada, Bu, suaranya, Bu. Mbak Pina. Ada, Bu. Mbak Rizka. Kalau nggak bisa jawab di chat aja. Mbak Rizka ada? Mbak Vina. Oke. Mbak Yuhana. Mbak Yuhana ada? Mbak Yuhana. Mbak Yuhana nggak jawab nih. Oke, nanti saya lanjut lagi ya untuk absen.
Ini banyak yang belum jawab. Oh, untuk Bagus tadi ada SMS saya, dia sambil kerja, dan untuk Nina juga. Jadi kalau yang lain misalnya sambil kerja, dikasih tahu dulu ya ke line. Atau misalnya kalau kalian sempat balas dari chat gitu ya. Oke, kita lanjut. Pembahasan kita untuk pertemuan kita yang ke-6, kita akan membahas modul yang ke-6 mengenai sistem cost process. Sistem cost process, proses 1 dasar. Nah, seperti biasa nanti saya akan share desktop. Oke. Oke, udah kelihatan ya layarnya. Loading. Oke. Nah, pada pertemuan kita yang ke-6, online ke-6, kita akan membahas tentang sistem cost proses 1 dasar. Di modul ke-5 kita sudah membahas tentang sistem cost order ya. Nah, yang di modul ke-6 ini, kompetensi yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan karakteristik sistem cost process. Mahasiswa juga bisa membedakan antara sistem cost pekerjaan dan sistem cost order. Lalu yang ketiga, mahasiswa dapat menghitung cost produksi dan mampu menjelaskan konsep unit ekuivalen. Nah, nanti juga kita akan membahas mengenai laporan produksi sistem cost process dan mengenai jurnal. Nah, setelah itu nanti saya akan kirimkan ke line berupa tugas 2 kita yang berhubungan dengan modul 6 sistem cost process. Nah, dasar ini di situ saya akan saya kasih tugas yang berhubungan tentang laporan produksi sistem cost process. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi, tujuan, karakteristik, aliran produksi, perbedaan sistem cost process dan pekerjaan order, lalu tentang unit ekuivalen. Yang paling penting di sini mengenai unit ekuivalen akan banyak dibahas di modul bab 6. Lalu selain unit ekuivalen, banyak yang kompetensi yang paling diperlukan mengenai membuat laporan produksi sistem cost process hingga penjurnalan. Oke, kita mulai tentang definisinya. Yang punya buku bisa dibuka di halaman 6.1. Lanjut ke 6.3 untuk definisi. Secara singkat, definisi proses itu adalah sistem pengkosan untuk perusahaan yang memproduksi barang yang cukup sejenis
ataupun seragam melalui beberapa departemen secara berkelanjutan. Nah, sistem pengkosan ini definisinya secara singkat mengartikan bahwa sistem pengkosan yang dimiliki oleh perusahaan yang produksi barang-barang yang sejenis. Jadi tidak bervariasi dan melalui beberapa departemen secara berkelanjutan. Berarti di sini akan terlibat lebih dari satu departemen. Nah, contoh dari perusahaan yang menggunakan sistem pengkosan, sistem cost process, ada yang tahu? Ada yang bisa kasih contoh jawabannya? Kasih contoh tentang perusahaan yang menggunakan sistem cost process. Yang bisa jawab nanti saya kasih poin. Kalau nggak bisa bicara, bisa di chat. Halo, Halo. ya Bu. Dirga Bu, kenapa tadi pertanyaannya neneknya rewel aja? Kenapa sistem cost prosesnya? Oke. Untuk sistem cost prosesnya, Iya. tadi Ibu jelaskan tentang pengertian secara singkat. Udah dengar. Terus tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya, ada yang bisa memberi contoh nggak perusahaan apa yang menggunakan sistem cost process? Ya itu, perusahaan industri Contohnya? kayak pabrik kertas nih Bu, pabrik kertas, apa semen itu, Mm-mm. kayak gitu. Terus apa lagi? Banyak ya. Ada lagi yang bisa kasih contoh selain Dirga? Saya kasih poin. Barang konsumsi gitu Bu, kayak makanan, Indofood. Oke. Terus bikin rokok, gudang garam, atau obat kayak Kimia Farma. Oke. Selain Dirga, Makasih Bu. ada yang mau dapat poin? Nggak ada lagi ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya yang dibilang Dirga tadi ya, pabrik tekstil, farmasi, pabrik minuman, aqua seperti itu, pabrik mobil, pabrik bengkel mobil juga masuk. Ya, pokoknya yang ada prosesnya gitu. Kayak manufaktur lah ya, Bu ya. Ya. Nah, oke, kita lanjut. Bu Putri itu, Bu, izin sebentar, kenapa HP sama laptopnya nggak bisa connect? Sinyalnya mungkin. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke tujuan. Nah, tujuan dari dari sistem cost process yaitu untuk menghitung cost per unit produk yang dihasilkan. Nah, unit produk ini nanti yang dimaksudkan adalah unit ekuivalen yang dihasilkan dan membebankan kos produksi pada produk dalam proses di akhir periode. Proses akhir periode. Dan yang kedua, menghitung kos unit total untuk penentuan penghasilan atau income. Nah, ini contoh dari sistem cost process. Dari definisi tadi secara singkat, menjelaskan tentang sistem cost-nya itu adalah akumulasi dari departemen-departemen berkelanjutan. Nah, di sini berarti kan departemennya ada lebih dari satu departemen. Nah, ini adalah contoh dari akumulasi cost system cost process. Nah,
Di sini ada departemen 1, departemen 2, departemen 3. Departemen ini bisa diisi dari misalkan departemen 1, misalnya departemen barang pengelolaan. Nah, yang kedua itu barang pencampuran. Yang ketiga bisa proses departemen barang jadi. Nah, langsung di sini gudang produk jadi yang keempat. Ini secara sederhana dan secara garis besar contoh dari akumulasi cost sistem proses. Di sini juga ada cost departemen 1 mula-mula 1 juta. Lalu penambahan cost-nya 500.000. Di sini ada juga cost 1 juta. Lalu departemen ketiga penambahan cost-nya 600.000. Cost-nya 1,5 juta rupiah. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci di pembahasan selanjutnya. Kenapa ini ada penambahan dan di bawah juga ada cost yang lain. Ini akan dijelaskan akan ada dalam departemen itu namanya cost barang setelah ditransfer ke departemen 2. Nah, di sini total cost produksinya jadi 2,1 juta. Kalau di total secara keseluruhan akan lebih dari 2,1 juta. Nah, akan dijelaskan di slide terakhir pembahasan soal. Nanti kita akan soalnya bahas bersama-sama kenapa menjadi cost produk totalnya 2,1 juta. Oke, di sini ada karakteristik dari sistem cost proses. Yang punya buku bisa dibuka di halaman 6.5. Nah, jadi sistem cost proses ini memiliki karakteristik sama halnya dengan sistem cost order yang modul 5. Nah, karakteristiknya ini cost diakumulasikan berdasarkan departemen atau pusat cost. Jadi, setiap departemen memiliki cost-nya masing-masing dan diakumulasikannya berdasarkan bagian departemen itu. Lalu yang kedua, setiap departemen di pabrik memiliki akun produk dalam proses. Nah, setiap departemen 1, baik departemen A, B, C, nanti akan berkesinambungan, tetapi tiap departemen itu memiliki produk dalam proses. Nanti di departemen A ada produk dalam prosesnya, di departemen B juga ada produk dalam prosesnya. Lalu yang ketiga, unit ekuivalen digunakan untuk menyatakan PDP atau produk dalam proses. Dalam pengertian produk jadi pada akhir periode. Nah, ketika kita membahas tentang produk dalam proses, pasti kita akan ada yang namanya produk jadi pada akhir periode. Setelah diproses, pasti akan produk itu jadi dan masuklah ke akhir periode menjadi produk jadi. Karakter yang selanjutnya, cost per unit ditentukan oleh pusat cost setiap periode. Nah, cost per unitnya ditentukan oleh pusat cost setiap periode. Lalu, karakteristik yang selanjutnya, unit yang selesai diproses akan ditransfer ke departemen berikutnya. Nah, ketika kita mendapatkan unit yang telah ditransfer dan setelah ditransfer diproses kembali, nanti dia akan ditransfer kembali ke departemen berikutnya dan siklusnya begitu seterusnya sampai perusahaan itu tergantung sampai departemen mana mereka memiliki sistem cost prosesnya. Lalu yang karakteristik selanjutnya, cost total dan cost unit untuk setiap departemen secara periodik dijumlahkan, dianalisis, dan dihitung dengan tujuan pembuatan laporan cost produksi setiap departemen. Nah, cost total dan cost unitnya itu tadi setiap departemen secara periodik dijumlahkan, dianalisis, dan dihitung. Jadi, cost total dan cost unitnya itu setelah dihitung, dibuatlah ke laporan cost produksi untuk
masing-masing departemen. Jadi nanti kalau dalam sistem cost process itu kan ada lebih dari 2 departemen. Nah, kalau misalnya dalam contoh ada 2 departemen, departemen A misalnya departemen pencampuran, yang selanjutnya departemen C adalah departemen barang jadi. Nah, yang pertama, departemen pencampuran itu memiliki laporan kos produksi sendiri. Nanti setelah itu ditransferlah ke departemen produk jadi. Nah, di departemen produk jadi itu juga mereka memiliki laporan kos produksi tersendiri. Jadi memang di departemen masing-masing membuat laporannya. Semakin banyak departemennya, maka akan semakin banyak laporan kos produksinya. Dan laporan kos produksi ini sifatnya kontinu, dibuat tiap bulan. Oke, lanjut ya. Ada yang udah baca buku tentang apa perbedaan dari sistem kos pekerjaan order dan proses? Di bab 5 kita udah bahas tentang sistem kos pekerjaan order. Nah, kita akan membahas sistem kos pekerjaan sistem kos proses. Ada yang tahu? Di buku ada? Iya, Ada yang bisa jawab? teman-teman ya, Bu. Kalau yang teman-teman mau jawab nggak? Ada yang mau jawab? Boleh diketik di chat. Biar gantian. Ayo, ada di buku. Ayo, guys. Ayo. Habis itu apa? Habis buka pasti semangat dong, guys. Kenyang. Aku aja belum buka ini, Bu. Kasian. Hari Jumat banyak yang sibuk kah? Nggak tahu. Lumayan. Tadi apa Bu pertanyaannya Bu? Oke. Perbedaan sistem cost proses dan sistem cost pekerjaan order. Di bab 5 kan kita kemarin bahasnya tentang sistem cost pekerjaan order. Nah, ini kita modul 6 membahas tentang sistem cost proses. Ada yang bisa menjawab perbedaan dari sistem cost pekerjaan order dan sistem cost proses? Ada di buku jawabannya. Di bab yang sama. Bu, mohon maaf tadi pertanyaannya apa? Perbedaan kos produksi? Sistem cost proses sama sistem cost pekerjaan order. Kalau kos proses nggak sesuai dengan permintaan, Bu. Gitu kah? Cost proses nggak sesuai dengan Kos pekerjaan kan itu kan sesuai pesanan pelanggan. Kalau sistem kos proses nggak sesuai dengan ini. Nyetok. Boleh ditambahkan yang lain. Muslihatin, Bu. Tadi yang jauh siapa? Nur Aini, Bu. Mbak Nur Aini. Mbak Muslihatin mau jawab? Ya Bu, kalau sistem sistem cost proses merupakan sistem cost yang mengakumulasikan cost produksi yang berdasarkan departemen dan proses produksi berjalan secara kontinu tanpa harus menunggu adanya order dari pelanggan. Sedangkan sistem cost pekerjaan atau order umumnya digunakan oleh perusahaan yang proses produksi baru akan berjalan ketika mendapatkan order atau pesanan dari pelanggan. Ya. Seperti itu, Bu. Ya, itu salah satu
Itu benar ya, salah satu dari perbedaan sistem kos pekerjaan order dan sistem kos proses. Mbak Nur Aini juga tadi benar, cuman jawabnya kurang lengkap aja. Maksud Mbak Nur Aini begitu Maksudnya juga. intinya aja, iya, maksudnya intinya aja gitu. Iya, intinya. Nggak apa-apa, Mbak. Intinya yang penting kita paham aja ya. Intinya begitu. Kan cara penyampaian orang kata-katanya berbeda-beda. Oke, tetap saya kasih poin ya. Oke, sekarang saya akan tampilkan di sini tentang perbedaan sistem kos pekerjaan, order dan proses. Kita bisa buka di halaman 6.8. Saya loncat. Karena memang nanti dibahas juga. Cuman saya mau membahas lebih dulu. Kenapa? Karena ini hal yang paling penting ya. Ketika kita mau bahas continue, ini harusnya dibahas di awal dulu. Kalau saya pinginnya di awal sih. Nah, ini sistem kos pekerjaan order dengan kos proses seperti salah satunya tadi dijelaskan oleh Mbak Muslihatin dan Mbak Nur Aini. Kalau misalnya sistem kos proses itu diakumulasi, dia itu tanpa harus berdasarkan pekerjaan atau order. Sedangkan kalau kos pekerjaan order, dia itu diakumulasikan berdasarkan order tadi ya. Lalu di buku itu ada tujuan fasilitas produksi, variasi produk, akumulasi kos, perhitungan kos per unit, dan dokumen pencatatan. Di situ ada yang saya tampilkan juga hampir sama. Intinya begitu. Cuman cara penyampaian di buku dengan yang saya tampilkan itu kata-katanya berbeda. Cuman pengertian secara garis besarnya itu sama. Seperti kayak dokumen pencatatan untuk sistem kos pekerjaan order itu pakai kartu kos pekerjaan. Kalau sistem kos proses menggunakan akun produk dalam proses, seperti tadi dijelaskan bahwa di setiap departemen untuk sistem kos proses itu setiap departemennya mereka memiliki akun produk dalam proses. Produk dalam proses, kenapa produk dalam proses? Karena pekerjaannya kontinu, nggak berhenti dari satu departemen, dia akan dikontinukan ke departemen kedua, departemen ketiga, terserah itu di perusahaan itu nama departemennya apa, kita mengibaratkan ABCD atau 1, 2, 3 ya. Terus ini perbedaannya di sini untuk cost unitnya berbeda untuk tiap pekerjaan. Sedangkan untuk proses, sistem cost proses berbeda untuk tiap angkatan produksi. Nah, ada kan tahap-tahapan produksi, atau produksi awal, produksi selesai pengerjaan. Nah, kalau untuk cost unit berbeda untuk tiap pekerjaannya karena kosnya kos pekerjaan order tadi ya. Sesuai orderannya. Oke. Kita lanjut untuk bahas balik lagi ke halaman 6.5 tentang aliran produksi. Nah, aliran produksi dalam sistem cost proses, unit produk dan cost yang melekat pada unit tersebut mengalir dari satu departemen ke departemen lainnya, seperti yang tadi kita bahas, dari departemen satu ke yang lainnya itu akan mengalir cost yang melekat pada unit tersebut. Nah, aliran produksi itu terbagi beberapa jenis. Ada aliran produk sekuensial, lalu ada juga aliran produk paralel, ada juga yang namanya aliran produk selektif. Kita bisa lihat ya di buku, perbedaan secara gambar aja kan udah kelihatan yang di halaman 6.6 ya Mbak. Nah, di 6.6 itu ada contoh masing-masing telah ditampilkan, tapi saya tidak tampilkan di
PPT mengenai aliran cost sekuensial. Produk diproses secara urut dari satu departemen ke departemen berikutnya. Maksudnya di sini berurutan itu departemen 1 ke departemen 2 dia teratur ya. Di buku kan ada ya. Dia tuh teratur dari departemen 1, departemen 2, departemen 3, dia secara berurutan. Dari misalnya departemen pencampuran, pembentukan, peragian, pengovenan, dan pengemasan. Oke. Lalu ada lagi yang bentuknya di sini, aliran produknya bentuknya paralel. Kalau kalian pernah belajar rangkaian listrik paralel, paralel itu menghubungkan dari yang beberapa cabang menjadi ke satu cabang ya. Di sini ada contoh gambarnya seperti rangkaian paralel. Departemen 1 pemotongan, pewarnaan, lalu ada departemen 3, departemen 4, dia tidak berhubungan dari 1 ke 2 itu langsung ke 3. Jadi departemen 3, 4 itu tidak dikontinyukan oleh 2, tetapi setelahnya mereka departemen 1, 2, 3, dan 4 dikontinyukan per bagian itu ke departemen 5, penggabungan. Nah, di sini barulah digabungkan, setelah itu langsung dikemas. Lalu masuklah jadi ke sediaan produk jadi. Oke, aliran bahan baku di awal diproses di lebih dari satu departemen ya, benar. Setelah selesai, maka produk selesai di setiap departemen digabungkan ke departemen berikutnya. Oke, lanjut. Kalau ini yang terakhir, aliran yang ketiga, produk selektif. Produk selektif di sini maksudnya berbeda dengan paralel, kebalikan. Jadi, pada bentuk aliran ini bahan baku yang sama diproses di satu departemen akan menghasilkan beberapa jenis produk dan selanjutnya akan diproses di departemen yang berbeda-beda. Jadi, kayak minyak mentah. Minyak mentah kayak departemen 1, ini nih contohnya. Dari departemen awal itu dia sudah langsung dipecah ke beberapa departemen, dipecah dari satu bahan baku menjadi diproduksi menjadi bensin, solar, minyak tanah. Nah, terus dari si bensin udah departemen 2, 3, dan 4 masing-masing melanjutkan mengkontinyukan ke masing-masing departemen-departemen selanjutnya. Tidak ada berhubungan lagi. Itu yang namanya aliran produk selektif. Oke, ini aja contohnya aliran produk selektif tadi dari satu bahan baku dipecah menjadi tiga produk dalam bentuk mereka ini. Yang satu departemen ini akan menghasilkan bensin, lalu yang ketiga departemen 3 akan menghasilkan solar, departemen 4 menghasilkan minyak tanah. Dan di sini akan ada lagi, di tiap departemen ini ada lagi yang namanya sistem cost process, lalu sampailah dia ke sediaan produk jadi. Oke. Oke, ini aliran cost system cross process ya. Bisa dibuka di buku. Oke, kita masuk ke unit ekuivalen. Buka buku halaman 6.10. Nah, unit ekuivalen ini merupakan unsur yang terdapat dalam sistem cost process. Unit ekuivalen itu unit selesai yang dapat diproduksi dalam suatu periode berdasarkan sumber daya yang dicurahkan dalam periode tersebut untuk menyelesaikan produk jadi. Sehingga konsep ini juga dapat diterapkan pada masing-masing sumber daya atau elemen-elemen produk, tidak hanya pada tingkat produk selesai. Secara singkat, unit ekuivalen dirumuskan sebagai unit produk dikali tingkat penyelesaian. Tingkat penyelesaian setiap departemen, tiap bulannya itu berbeda-beda. Ada yang
50%, 30%, 70%, tergantung dari departemen masing-masing sudah sampai mana menyelesaikan produknya tersebut. Oke, sekarang kita mau diskusi soal latihan. Ada yang punya buku semua ya. Yang ada bukunya, buka halaman 619. Ada yang sudah mengerjakan? Ada, Bu. Oke, kita bahas sama-sama aja ya. Ya. Mana tadi kertasnya? Bentar ya. Ya, Bu. Cinta yang dinanti-nantikan telah pergi. Bucin. Oke. Ya, Bu. Coba Dirga baca soalnya. Itu data di Departemen C selama bulan Halaman berapa, Bu? Halaman 6.19. 6.19. Oke. Data di Departemen C selama bulan September adalah PDP awal. Gitu kan bacanya? Iya, itu nggak ada ya. Produk selesai 600. Terus PDP akhir itu ada 2/3 pada bahan baku, terus 1/3 pada konversi. Konversi itu adalah tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Jadi 300. Kos produksi totalnya ada bahan baku 7.600.000, tenaga kerja langsung 4.200.000 ditambah overhead pabrik 840.000 dengan total kos produksinya selesai di 12.640.000. Ini ada tentukan jumlah unit ekuivalen bahan baku pada PDP akhir. Gimana, Bu? Langsung dijawab. Enggak, baca soal dulu. Ya, yang A itu hitung jumlah unit ekuivalen bahan baku. Yang B jumlah unit ekuivalen tenaga kerja dan overhead pabrik pada PDP akhir. Yang C kos produksi yang dibebankan pada produk selesai. Yang D kos produksi yang dibebankan pada PDP akhir. Oke. Jadi di sini dalam pertanyaannya ada 4. Itu saya ambil dari pertanyaan nomor 7, 8, 9, 10 ya. Ya, Bu. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Untuk yang kerjakan yang nomor 1 dulu. Yang A. Oke, A. Ya. Caranya gimana? Bahan baku kita ambil pada, kan itu soalnya pada PDP akhir ya, Bu. Jadi kita ambil yang di situ, itu yang ditanyakan bahan baku pada PDP akhir. 300 unit ekuivalen. Oh ya, unit ekuivalen sama dengan ya bahan baku sama tingkat penyelesaian. Pada PDP akhir ya, PDP yang kita akhir, garis bawahi adalah pada PDP akhir. Iya.
Jadi, tadi kan PDP akhirnya tadi 300 kan. ya, Ya, terus karena itu bahan baku tadi 2/3. Dikalikan 2/3. 2/3. Iya, jadi hasilnya 200. Iya. Ya. Heeh. 2/3. Iya. 2/3% dari 100% berapa? Dari 100% berapa ya? 75. 80 enggak lah, Bu. 75. 75. Bagi Per 3. Kan 2/3. Iya, 7. bagi 3 dong. Oh iya. 7 berapa? 3 bagi kali 2. 3. 3 kali 2 66. Ada poinnya ya. Iya, betul. 200. Kita bulatin aja lah ya. Iya, bulatin aja. Karena di situ hasilnya bulat. Iya. Kalau nggak ada ABCD opsionalnya, kita pakai yang paling mendekati. Kalau misalnya soalnya esai, kalian pakai yang mendekati karena apa? Ini poin ini amat sangat berpengaruh nanti untuk balancingnya. Iya, Bu. Oke, berapa hasilnya? 200, Bu. 200 ya. Iya. Jadi jawabannya untuk jumlah unit ekuivalen bahan baku pada PDP akhir itu 200. Iya. Lalu yang ini yang A. Iya. Lalu kita akan menjawab yang B. Yang B berapa? Unit yang ditanya adalah Tenaga kerja, ekuivalen tenaga kerja dan overhead pabrik. tenaga kerja dan overhead pabrik. PDP akhir. PDP akhir. PDP. Oke, sama sini. Oke, berapa? Sama ya? Sama 300 kali 1/3 ya tadi konversinya. 300-nya dari mana? Dari PDP akhirnya, Bu. Oke, ini ya. Yang Iya. ditanya PDP Iya, yang akhir. ditanya. Dia 1/3 biaya konversi. Iya. Ingat ya, konversi itu maksudnya tenaga kerja langsung Dan overhead pabrik. Berarti berapa kalau 1/3 dari 100? 0,33%. 33 ya. Iya, 3,33%. 100 jadinya, Bu. Oke, ada ya jawabannya sesuai. Iya, Oke, ada. lanjut. Yang C tadi ditanya adalah cost produksi yang dibebankan pada produk selesai. yang dibebankan pada produk selesai. Oke. Totalnya semua itu, Bu. Kenapa? Totalnya semua. Oke, 12 totalnya. Ya, 12.640. Dari mana dapat hasilnya? Dari itu kos produksi total kan yang ditanyakan. Ya, bahan baku, tenaga kerja langsung, ditambah overhead pabrik. Jadinya kan kos produksi total selesai. Oke, kos unit bahan bakunya berapa? Kan ini belum dapat. Kenapa, Bu? Tunggu ya. Ini kan kos produksi total. Yang ditanya kos produksi yang dibebankan pada produk selesai. Sehingga yang ditanya itu sehingga di sini seharusnya ini jawabannya enggak 12.640. Mana, Bu? Kan yang ditanya itu kos produksi yang dibebankan pada produk selesai.
Sedangkan produk selesai di sini adalah 600 kan? Kos produksi yang dibebankan pada produk selesai. Produk selesai di sini 600. Tapi masing-masing untuk bahan baku sama tenaga kerja langsung dan overhead pabrik yang tadi dibilang konversi itu kan dia punya ini cost unit. Ada cost unit. Jadi hasilnya nggak segitu. Ini lihat di contoh halaman 6.16 nomor 9. Kayak gitu nggak, Bu? Kayak gitu kan cara nyarinya? Iya. Iya benar. Tapi hasilnya nanti yang didapat berarti gini ya. Yang cost Hitung lagi. yang dibebankan pada produk selesai. Oke. Cost produksi yang dibebankan pada produk selesai itu berarti diambil dari unit selesainya tadi berapa? Unit selesai, produk selesai. 600. Ya, 600 dikali baru sudah di contoh ini kan dia kali kenapa jadinya dikali 12.500 dikali cost unit kan? Ya. Ini cost unitnya dia hanya punya satu, cost produksi total itu. Oke. 600 dikali. Ya. Ini sih sama bukunya soalnya. Benar, ini kayak beda. Wow. Itu bukannya yang nanti yang nomor 10, Bu, kalau dibebankan pada PDP akhir. Itu beda lagi lah, apa caranya? Itu cost produksi yang dibebankan pada produk selesai itu dia enggak, hasilnya bukan yang cost produk total. Oke. Tapi terus kita pakai tingkat penyelesaian yang mana? Ini kan kita sudah mengetahui cost unit masing-masing ya. 100 sama 200. 11 sama berapa? Nah, sedangkan kita di sini tingkat penyelesaiannya, nah ini kan yang si soal yang 6.17 itu karena cuma diketahui PDP akhirnya 60%. Nah, di sini yang soal yang selanjutnya ini PDP akhirnya itu terbagi menjadi 3 malah kan? Ya. Persenannya tadi ada 31 66,67%. Terus yang konversi tadi dia 30%, ada 2 ya, si konversinya disatuin berarti tenaga kerja sama overhead. Berarti kita harus kali juga di sini 600 dikali tadi kita udah dapat itunya berapa? Bahan bakunya kita hitung dulu. Jadi cost unitnya ini harus kita hitung dulu masing-masing. Kayak tadi kalau yang contoh bedanya sama yang contoh 616 itu kenapa cost produknya udah ditotalin, kan? Cost produksi totalnya itu udah di total, langsung dibagi si itu kan, langsung dibagi si jumlah unit ekuivalen tadi. Kan kita udah dapat nih nilai ekuivalennya kan? Ini case-nya beda ya. Ini kan ada 2. Oke.
Ini apa? PDP akhir. Kenapa kehapus? Oh, Sama yang halaman 617 sama nggak, Bu? kenapa? Caranya. Sama. Cuman ini bedanya yang 617 itu dia hanya memberikan contohnya itu cuman contoh satu doang kan? Yang nomor 10 itu UE apa, Bu? U sama E itu apa? UE. Unit Equivalen, Mbak, ekuivalen. disingkat. Disingkat. Nih, kayak gini harusnya contohnya. Ada Bu, EU. Kalian ambil yang kayak nomor 10. Balik itu. Kebalik-balik. Iya, Bu. Jadi maksudnya 9.000 itu udah ketentuan apa, Pi ya? Kenapa enggak? 9.000 itu kan dapat si unit ekuivalennya itu kan 59.000 yang dicontoh. Oh, iya. Sedangkan si bahan dasarnya tadi, bahan unit selesai ditransfer 50. Jadi dikurangin. Oke, Bu. 50 dikurangin 59 kurang 50. Terus 7.000 itu dari si 50.000 57 kurang dikurangi 70. 50. Iya, kayak gitu. Itu untuk PDP akhir. Nah, kita ini sebenarnya ini yang nomor 9. Nomor 9 yang contoh soal ini, 6.20 itu enggak, jawabannya enggak ada sih di ABCD. Jadi kita nggak usah ngikutin di buku ya, tapi ini caranya udah benar. Kita untuk mencari cost unit produksi yang dibebankan pada produk selesai, kita cari dulu cost unit. Oke, cost unitnya tadi kan diketahui itu tadi ada berapa apa aja? 200 ada 100. Ada apa aja yang diketahui Bahan baku, rupiahnya? bahan baku sama konversi. Bahan baku, tenaga langsung sama overhead itu maksudnya tadi apa? Konversi kan? Konversi, iya. Berarti si tenaga kerja langsung sama konversi itu sama si overhead itu sama ya, 1/3 partinya. Oke, berarti kita harus cari dulu cost unit. Kalian bisa buka tuh halaman itu kalau contohnya halaman 6 titik sabar tadi 17. 6.17. Oke, berarti kita ambil unit cost unit bahan baku dulu ya. Bahan baku. Bahan bakunya berapa tadi harganya? Price-nya? 7.600.000. Ya, 7.600.000. Itu bukannya apa? Bener dong. Cost unit untuk produk selesai. Cost produksi yang dibebankan untuk produk selesai. Itu sama aja. 7 juta. Oke, yang ada kalkulator. Boleh hitung. Ini bisa digedein gak sih? Oh, bisa. ya, jadi Bahan bakunya dibagi berapa? Dibagi 200. Hah? Kan unit ekuivalennya 200. Dibagi 800. 800 dong. Baginya Iya 800. kan 800, Bu. Oh, Ditambah 600 ditambah yang selesai. 600 unit Ini ya. selesai ditambah. PD awal sama di bahan baku. Ini kan ini unit PDP akhir. Ini kalau ditambahkan 600, ini jadi unit ekuivalennya kan yang kalau yang di nomor 7 ini jumlah unit ekuivalen bahan baku pada PDP akhir doang, pada PDP akhir. Nah, ini untuk bahan bakunya dijumlahkan semua. Bahan baku yang tadi selesai. Iya, Bu. Ditambahin 200. Oke, ini bagi 800 ya. Ini juga gitu sama, nanti ditambahin 600 jadi 700, kita ambil Iya. Betul. Kita ambil yang bulat-bulat aja deh. Oke. Bulat-bulat. Tapi ini
Buletin aja deh. Oke ya, 7.600.000 dibagi 800 berapa? 9.500. Lalu apa lagi? Tadi PKL tenaga kerja langsung berapa? 4.200.000. Oke. Dibagi 700. Dibagi 700 jadi 6.000. Lain tadi ada overhead pabrik ya. Iya. 840. Overhead pabriknya 840. dibagi 700. 1.200. 700 sama ya. TKL overhead dia masuknya ke konversi. Iya. Jadi kita ambil yang ini. Berapa? 1.200. Nah, kalau udah kayak gini baru kita bisa dapat kos produksi yang dibebankan. Singkat aja deh. Yang dibebankan pada produk selesai. Oke. Tadi yang selesai itu produknya berapa? 600. Dikali mana? Dikali itu dijumlahin itu 9.500, 6.000, 1.200 jadinya 16 Ya sampai sini ya. 700. Jadinya 16.700. Oke, udah paham sampai sini. Ada yang belum paham? Jadi hasilnya 10.020.000. Ada nggak di buku? Nggak ada. 10 juta 20.000. Terus nyari PDP akhir ya Bu. Nomor 10. Ih, susah. Tunggu dulu. Ini kenapa nih laptopnya? Nah, sekarang kita mencari yang option pertanyaan yang ke 9. Kos produksi yang dibebankan pada Produk selesai. Oke, berapa? Tadi 10.020.000. Berapa? Itu 200 dikali 9.500 kan bahan baku kan? Oke. Ini ya. Kos PDP akhir. Saya singkat aja ya. Ya. Bu, maaf itu yang 9.500 ditambah 6.000 ditambah 1.200 dikali 600 berapa, Bu? 10.020.000. Bener ya? Iya. Kok aku nggak sama? Berapa? Berapa, Bud? Bentar, Teh. 1.000. Atau Ulangi lagi. saya keliru menghitung. Kan 16.700. Iya. 16.700 Dikali 600. kali 600. Betul. 10.020.000. Betul. Salah pencet kali, Mbak. Puasa, semangat. Oke, lanjut ya. Kita cari yang D, kos PDP akhir. Kos PDP akhir. Oke. Aku buat kayak gini ya. Nah, 2000 saya nggak buat UE-nya itu nggak saya buat ya. Iya. Oke, 200 dari mana? Dari unit ekuivalennya bahan baku. Oke, unit ekuivalen bahan baku tadi berapa? 200 ya. Ya. Nih, unit ekuivalen. Oke, ambilnya yang pada PDP akhir. Kalau ini unit ekuivalen bahan baku total. 200 dikali berapa? 9.500.
Oke, 9.500 kita dapat dari cost unit, dikali cost unit. Oke. Ditambah unit ekuivalen yang TKL TKL dan overhead berapa tadi? 100. Oke. Berapa tadi dapatnya? Cost unit TKL? 6.000, 100 kali 6.000. Oke. Ditambah masih ada lagi overhead. Overheadnya tadi berapa? 100 juga. Dikali cost unitnya berapa? 1.200. Oke. Oke, yang punya kalkulator. Jadinya Bu 1.900.000. 1.900.000. Ditambah, ya ditambah 600.000. Ditambah 120. 20 berapa? Ya, hasilnya 2.620.000. Yang jadi jawabannya yang B. Yang ada bukunya boleh dicatat ya. Ya Bu. Nanti saya share slide-nya. Jadi kalian bisa catat-catat, coret-coret di buku. Oke. Oke ya. Nah, ini contoh untuk yang tenaga kerja langsung dan overhead pabriknya diketahui persentasenya berbeda. Kalau yang berarti kalian udah paham kalau misalnya cuman persentasenya dipukul rata hanya satu ya. Kayak contoh yang itu gampang kan? Yang 6.16 nomor 9 itu kan hanya satu. Jadi nggak terlalu rumit. Nah, ini kita membahas tes formatif 1 berdasarkan sesuai contoh 6.16. Oke ya, ada paham ya? Ada yang nggak ngerti di chat atau ditanya aja dari sekarang. Biar kita bahas dan kita ulang lagi. Paham ya sampai sini? Iya. Langsung lanjut untuk bahas tentang akuntansi sistem kos produksi dan laporan kos produksi tanpa PDP awal dan penambahan bahan baku. Di sini dalam pelajaran pembahasan materi kedua, kita akan membahas tentang akuntansi sistem kos produksi, bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan yang terakhir pada modul ke-6 kita akan menjelaskan tentang laporan kos produksi. Bikin laporan kos produksi. Nah, laporan kos produksinya nanti ada yang 1 departemen, ada yang 2 departemen. Saya nanti kasih contohnya yang 2 departemen. Karena kalau yang 1 departemen itu sama aja kayak yang 2 departemen. Bedanya kalau makin banyak departemennya, laporan kos produksinya makin banyak. Tapi cara pengerjaannya sama aja karena tiap departemen itu nggak digabung gitu. Departemen A, departemen A, departemen B, departemen B. Jadi nanti bedanya pas di pentransferan aja. Nonton Bu kalau mau. Apa? Enggak Bu. Oke, lanjut. Mau nanya? Ada yang mau ditanya, Dirga? Lanjut ya. Enggak Bu, salah ngomong barusan. Oke. Oh, saya absen dulu ya ini. Tadi ada yang belum masuk. Ini semua sudah hadir sepertinya. Coba saya panggil lagi Mbak Areni. Kalau yang nggak bisa di chat aja ya. Ketik. Ada Bu. Mbak Areni. Bagus. Desi. Buat diganggu. Mbak Dirga ada. Ada Bu.
Ada. Dwi, Dwi ada nggak? Dwi Setio. Ada Bu. Ada. Kurang fokus. Error Bu. Oke. Mbak Eti, Mbak Eti, Tadi ada Bu, tadi kan udah di absen Bu, di awal. ya nggak apa-apa. Sambil kerja mungkin Iya. Bu. Mm-mm. Ngurusin neneknya paling. Oke, nggak apa-apa ya. Saya mau memastikan yang tadi belum datang. Mbak Muslihatin ada? Ada Bu. Nina sambil kerja ya. Mbak Ada Nino? Bu, Nino baru aja nyampe rumah. Oke, Makasih Bu. oke, nggak apa-apa. Mbak Nunung, Ada Bu. Mbak Nur Aini, Hadir Bu. Putri sambil ya. Mbak Rizka ada? Putri ada Bu, speakernya rusak Bu, nggak begitu bisa. Oke Mbak, oke. Oke. Mbak Siti kemana ya? Mbak Siti ada Mbak? Mbak Siti nggak masuk Bu. Mbak Siti nggak masuk ya. Oke, Mbak Vina, Ada Bu. Mbak Yuhana. Ada Bu. Oke ya. Berarti yang nggak ada Mbak Siti. Mbak Siti, ini udah 4 kali dong berarti. Sekali lagi. Oke lah, kita lanjut ya. Oke, akuntansi sistem kos produksi. Akuntansi sistem kos produksi terkait dengan pembebanan kos produksi. Kos produksinya di sini ada bahan baku, ada konversi tadi ya, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik pada akun produk dalam proses departemen yang tepat. Oke. Untuk jurnal pencatatannya, pada bahan baku semua dialokasikan ke produk dalam proses. Karena akan ada yang namanya produk dalam proses dalam setiap departemen untuk sistem cost proses. Oke. Bahan baku, kesediaan bahan baku. Tenaga kerja langsung berkaitan dengan hutang gaji. Overhead pabrik berkaitan langsung dengan overhead pabrik dibebankan. Oke ya. Laporan kos produksi. Laporan kos produksi ini berisi informasi mengenai jumlah unit produk dalam proses awal, jumlah unit selesai, lalu ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang produk jadi. Nah, ke gudang produk jadi ini biasanya sih departemen yang terakhir. Lalu ada juga jumlah unit produk dalam proses akhir beserta estimasi tingkat penyelesaiannya. Nah, tadi juga udah dijelaskan ya di soal yang tadi kita bahas, ada estimasi tingkat penyelesaian. Jadi dalam proses produk dalam proses akhir itu nggak selalu udah selesai semua, pasti tiap bulannya itu ada estimasi berapa persen penyelesaian gitu ya. Nah, itu terdapat dalam laporan kos produksi. Jadi tidak jarang yang langsung ada 100% gitu. Oke, ini contohnya, contoh laporan produksi. Laporan produksi untuk satu departemen dan ini beberapa departemen. Nah, ini secara garis umum aja ya contohnya, tapi kembali lagi setiap perusahaan itu punya kebijakan masing-masing. Setiap perusahaan itu punya sistem pencatatannya masing-masing, sama seperti jurnal seperti yang kita bahas kemarin. Kenapa jadinya utang dagang? Nah,
itu tergantung lagi ke perusahaannya. Jadi jurnal itu tidak bisa dipatok seperti kayak penjualan. Penjualan itu kan pasti sudah jurnalnya sudah mutlak ya. Kalau ada dua, kalau misalnya penjualannya debit atau tunai, penjurnalnya sudah pasti. Nah, kalau untuk jurnalnya si kemarin yang kita bahas itu penjurnalan bahan sisa buangan ya, bahan sisa buangan. Nah, itu perusahaan itu kebanyakan mereka sudah mengalokasikan dan punya jurnalnya punya akunnya sendiri. Oke, itu yang di buku hanya contoh mungkin nggak tahu perusahaan apa, diambil contoh jadinya utang dagang gitu ya. Saya nggak bisa bilang itu benar atau salah juga, kan kita harus lihat laporannya juga dan sistem dari proses mereka pembuangan itu dialokasikan kemana. Oke, ini juga sama laporan produksi secara garis besar seperti ini. Poin-poin yang pentingnya seperti ini. Ada produk dalam proses awal, tapi secara rincinya nanti kita jelaskan lagi. Ini hanya secara skala besarnya aja seperti ini ya. Nggak bisa. Oh, udah habis ternyata. Kita bahas tentang soal ya. Kita bahas tentang pembuatan dari mulai unit ekuivalen tadi, terus ada apa lagi? Unit cost ya, cost per unit, terus kita langsung setelah itu dibuat laporan produksi. Oke. Kalau segini kelihatan nggak? Kecil ya? Kelihatan, Bu. Iya, kelihatan. Oke, saya gedein aja. Biar kelihatan, oke? Masih sini. Oke, yang ada buku, saya lupa ini saya tulis nomor berapa ya? Ini kita bahas langsung ke 2 departemen aja ya. Iya. Halaman berapa ini, Bu? Ntar ya, lupa. Dua banyak ya? banget nih buku soalnya. Oh iya, buka halaman. Ini bahas tentang latihan. Oh, Halaman 636. 636. Iya. Oke. Sudah dibuka ya bukunya. Nih. Bu, boleh nanya di lain modul 6 nggak, Bu? Iya, kenapa itu? Ini Bu yang 2.28. Ini metode rata-rata berbobot 2.28. Iya. Tabel ini kan yang paling bawah kok sampai 22, yang atasnya sampai 28. Kenapa? Hah? Mana yang 22A ini? Yang ini. Itu kan iya sampai 22 Juli kan. Terus yang atasnya sampai 28 maksudnya. Mungkin pingin 28 Juli. sampai 22, Mbak. Tanggalnya. Oh, bukan maksudnya bukan dari inian metode ininya, Bu. Enggak, Atau ini metode kan. Tapi kalau ditulis 28 tanggal 28 juga boleh. Boleh dikeluarkan 45 kan rata-rata berbobot. Kan kita bahas kemarin tuh kalau rata-rata berarti dirata-ratain cost unitnya ya. Harga price-nya kita masukkan tanggal 28 itu dikeluarkan di sini ya. Dikeluarkan 40. Masukkan di sini dikeluarkan 45.000. Oke. Iya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Diambil yang rata-ratanya yang 3. Ini, Mbak, yang 3351. Paling akhir rata-rata. Oke, Mbak. Iya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Iya. Lanjut ya. Ada lagi yang mau bertanya?
bukunya kadang memang tidak bisa ditebak, dan namanya manusia pasti ada kesalahan, penulisan kesalahan juga sering kita temukan, makanya kita bahas bersama-sama, kita hitung bareng-bareng, kalau ada kesalahan kita tinggal perbaikin aja ya. Oke. Langsung kita ke, tadi saya buka halaman berapa? Lupa lagi nih. 6.36. 6.36 ya? Ya. Lupa. Ibu Dewi. Ibu lupa. Lanjut. Oke ya, 6.36. Kita lihat nih, di sini ada departemennya dua aja ya. Ya, A sama B. Bukan, pemotongan sama perakitan. Oke, nah di sini ada pemotongan, perakitan. Kita anggap mungkin ini pemotongan kayak itu kali ya, kayak bahan-bahan yang udah dipotong-potong terus dirakit kayak pesawat kali gitu lah ya, mainan mungkin bisa. Bukan Bu, kayak mebel. Oke, bisa, betul, mebel, dipotong kayunya terus dirakit jadi kursi, meja, lemari. Siapa yang jawab tadi? Besi juga kan Bu bisa Bu. Nina Bu. Oh oke, siap Bu Nina, Mbak Nina. Besi juga kan bisa Bu. Besi. Apa? Besi. Bisa Mbak. Iya namanya bisa juga. Nur Aini Bu. Oke. Ya, lanjut ya. Oke, baca soalnya silahkan. Mbak Nur Aini, tolong baca soalnya Mbak. Ya Bu. Unit dimasukkan ini ya Bu. Yes. Unit dimasukkan ke proses ini 3.900 apa 3 juta? 3.000. Iya, 3.000. Masukkan ke proses 3.900, diterima dari Departemen A 3.000, dari Departemen Perakitan, ditransfer ke Departemen B, Departemen Pemotongan 3.000, ditransfer ke produk jadi 2.700, masuknya Departemen Perakitan. Terus Departemen A, bahan baku 100%, tenaga kerja langsung 60%, 900. Ini buka diinin aja konversi gitu Bu. Tingkat penyelesaian. Oh, Tingkat penyelesaian ini. tingkat penyelesaian. Iya. Nggak usah konversi. Kadang ada pertanyaan sih yang buatnya langsung konversi gitu ya. Karena memang dimaksudkan di situ, maksudnya si tenaga kerja langsung dan overheadnya itu memang 30%. Jadi dibuatlah konversi supaya mempersingkat. Maksudnya di situ berarti TKL maupun overhead sama-sama 30%. Karena ini persentasenya penyelesaiannya berbeda, jadi dibuatlah TKL dan overheadnya masing-masing, dijelasin berapa gitu. Oh iya Bu. Departemen B TKL 50%, overhead 40%, 300. Kos bahan baku 95.232.000, tenaga kerja langsung 48.321.000, di Departemen Pemotongan, di Departemen Perakitan 24.225. Overhead pabrik dibebankan Departemen Pemotongan 32.430, Departemen Perakitan 17.907.000. Diminta hitunglah, buatlah laporan kos produksi untuk Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan. B, buatlah jurnal yang dibutuhkan. Oke. Sebelum kita lanjut, kita perbaikin dulu di soal untuk bahan bakunya 80% Mbak. Diperbaikin di buku ya. 80%. Untuk Departemen Perakitan, tenaga kerja langsung kosnya tambahin nolnya 1, 24 juta. Atau cuma di buku saya yang salah? Sama Bu, semuanya 24.000. 24, 225, triple kosong ya. Tambahin nolnya. Oke. Oke, dilihat di buku. Nah, kalau di buku itu langsung versi
buat laporan kos produksi Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan ya. Oke, kalian paham nggak kalau langsung lihat laporan kos produksinya? Dari mana unit kosnya, terus ekuivalennya berapa, nilai ekuivalen unit ekuivalennya berapa, udah paham nggak? Paham nggak kira-kira Mbak? Kalau cuma langsung minta laporan produksi berarti kita langsung menyalin ya ke buku ke laporan produksi itu ke dalam kotak-kotaknya itu kayak unit dimasukkan proses berapa gitu ya. Tinggal masukin aja. Ya, tinggal masukin aja. Sebenarnya memang kalau kita paham kalau misalnya cara cepatnya itu memang langsung ke laporan kos produksi. Cuman ini untuk kita membahas untuk supaya tidak ada kesalahan dan untuk mengikuti step-stepnya, mendingan kita buat kayak gini sebelum dimasukkan ke tabel laporan kos produksi, disalin menjadi laporan kos produksi. Nah, nanti PR kita buatnya kayak gini juga. Saya cuman ubah nominalnya aja. Oke ya, kita lanjut. Nih, saya mau mulai dari tahap-tahap awal menjelaskan untuk kita buat dulu unit ekuivalen. Yang pertama kayak tadi, unit ekuivalennya untuk Departemen Pemotongan, rumusnya produk selesai ditambah produk dalam proses akhir kali tingkat penyelesaian. Bahan bakunya tadi berapa? 3.000. 3.000. Lalu 900 itu PDP akhir. Oke? Iya. PDP akhirnya si produk. Kita bahas Departemen Pemotongan dulu ya. Kalian lakuin dulu aja. Terus dikali bahan baku itu tadi tingkat apa penyelesaiannya berapa? 100%. 80. Kamu 80%. Kamu kata itu tadi sudah diganti. Kok bisa? Ganti. Kan Itu tadi salah suruh ketik. ganti. Mana ada Diganti. 100%. Salah ketik. Diganti. Oke. Dirga perlu buka puasa dulu. Iya Bu, saya belum buka loh Bu. Maaf Bu. Oke, lanjut ya. Buka. Ini saya sudah kasih hasilnya. Sesuai nih kayak yang di buku 3.720. Oke. Ya. Lanjut. Yang 720-nya ini kayak yang tadi kita bahas ya di pertama ya, untuk unit ekuivalen PDP akhir. Ini kalau kita tanya PDP akhir doang ini. Tapi kalau untuk keseluruhan bahan baku 3.720. Tuh kayak di tabel. Di tabel 3.720 ya. Yang ekuivalen produksi tuh. Nah, lanjut untuk tenaga kerja langsungnya. Produk selesai 3.000 ditambah 900 dikali estimasi tingkat penyelesaiannya berapa untuk 60%. 60. Oke. Dapat jadinya totalnya 3.540 sesuai juga dengan yang di tabel. Sesuai ya. Oke. Lalu untuk overheadnya tadi tingkat penyelesaiannya 50%. Didapat hasilnya sama rumusnya, cuman lihat tingkat penyelesaiannya aja diganti 3.450 unit ekuivalen. Sama ya? Iya. Oke. Langsung masuk ke Departemen Perakitan. Departemen Perakitan kita perhatikan di situ tingkat ditransfer ke produk jadinya itu berapa tadi? Produk 2.700 kan? 2.700 ya. Oke, 2.700 ditambah 300 ditambah proses dalam akhirnya tadi berapa? 300 tuh ya. Yang sebelah paling kanan. Iya. 300
Terus persentase penyelesaiannya berapa? Untuk tenaga kerja langsungnya itu 50 sama 40 tuh ya, untuk departemen D. Berarti 50 sama 40 dapat 2.850 dan 2.820. Lalu untuk tahap yang kedua, kita mencari cost unit produk selesai dan PDP akhir. Untuk departemen pemotongan, cost unitnya adalah cost dibagi unit ekuivalen. Bahan baku tadi costnya berapa? 95 juta. 5 juta. Oke. Nah, ditambah unit ekuivalennya berapa? Nih. Unit ekuivalen bahan baku ya. Bahan baku unit ekuivalennya segini. Dibagi, jadi dapatnya 25.600. 25.600, iya. Lalu untuk tenaga kerjanya di situ kosnya 48.321.000. Lalu untuk tenaga kerja langsung unit ekuivalennya berapa? 3.540. Oke. Jadi dapatnya 13.50. Kenapa? Dibagi? Iya. Kalau di modulnya itu ditambah gitu, Bu? Atau cuma rumus saja atau gimana? Yang mana tuh di modul? Iya, yang 6.37 itu kan cost total ditambah unit ekuivalen. Dikurang apa ditambah itu? Yang mana? Yang kolom keberapa? Jawaban. Kolom keberapa? Yang kos di pertanggungjawaban. Yang 6.3. Kolom ketiga. Kos pertanggungjawaban. Iya, Bu. Yang mana tuh? Ini kan kalau dilihat Ibu ini kan dibagi ya. Nah, ini kalau di sini ini dikurang atau apa? Yang mana dikurang? Ditambah ini. Ini ditambah itu kan atasnya total ditambah itu. Ekuivalen. Tapi kayaknya kalau ditambah nggak mungkin kan hasilnya 25. Ini bagi. Jadi itu dibagi, kecil banget ya? Oh ya Allah. Itu kan kalau tanda kayak ini gening, kayak ya itu ya, Bu. Bagi ada strip gitunya loh. Kayak di tengah gitu kan. Ya Allah, kecil banget. Kecil memang, jadi kelihatan kayak ditambah gitu ya? Iya, aku kira ditambah. Kok. Ya udah, makasih, Bu. Coret aja di bukunya buat titik 2 gitu. Iya. Oke ya. Oke, lanjut. Lalu untuk overhead pabrik 32.430.000 dibagi overhead pabrik juga tadi unit ekuivalennya dapatnya 3.450 ya. Iya. Jadi totalnya 9.400. Lalu untuk cost total per unit maksudnya total keseluruhan. Oke, kita tambahin ya. Dapat 48.650. Jadi bahan baku, tenaga kerja sama overhead pabrik dijumlahin. Jadi dapatlah si cost total. Oke, ini cost total untuk produk selesai. Lalu untuk mencari harga PDP akhir, PDP akhirnya itu tadi 900 kan, produk dalam proses akhirnya kan 900 untuk departemen pemotongan. Dikali tadi yang penyelesaiannya persentasenya itu ada 80%, 60%, dan 50%. Ini aku kebalik, nggak apa-apa, sama aja. Pokoknya ini bisa dibalik ya. Iya. Sama aja ya. Tadi itu si bahan baku dapatnya 25.600. Oke. Dikali cost unit bahan baku, baru ini dikali cost unit tenaga kerja dan cost unit overhead pabrik. Lalu harga PDP akhirnya didapatlah 30.033.000. Oke. Itu kita sudah mencari yang departemen
pemotongan. Lanjut ke departemen perakitan, sama cara mencarinya. Tadi kan udah diketahui masing-masing tuh kosnya. Cuman bedanya di sini kosnya untuk departemen perakitan tidak ada yang namanya kos bahan baku. Oke. Bahan bakunya sudah dipotong-potong gitulah pokoknya. Jadi yang di sini ada kos itu ada kos tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Oke. Tapi di sini dibuat. Nah, bedanya di sini departemen perakitan, departemen pemotongannya itu tadi berapa? Apanya, Bu? Departemen perakitan pemotongan 2.700. Yang mana? Departemen pemotongan 3.000. 3.900. Kosnya. Oh, nggak tahu tadi berapa tadi. Ini cara carinya. Ini kos unitnya tadi berapa harganya? Ini. Nih, kos unitnya kan 48.650. Oke? Lalu kos perakitan tadi berapa? Kan yang mau dipindahkan ke perakitan. Berapa? 48. Oke, gini aja cara kos 63. Kosnya ini didapat 145 ini dikali ini tadi kos total per unitnya itu dikali 3.000. Oke? Kan ini yang departemen pemotongan tadi ya. Untuk departemen pemotongan. Lalu untuk tenaga kerja sama kayak tadi. Oke, pencariannya kayak gitu. Terus untuk kos total per unitnya ditotalkan antara departemen pemotongan, departemen perakitan ini harus dimasukkan ke departemen pemotongannya. Kenapa? Karena kan di continue ya. Continue. Oke. Iya. Dapat hasilnya 63.500. Harga PDP akhir sama kayak tadi juga untuk departemen pemotongan, yaitu produk dalam proses akhir dikali cost unit. Cost unit departemen pemotongan, cost unit itu tenaga kerja dengan cost unit overhead pabrik. Sama juga dimasukkan untuk tingkat penyelesaian dari masing-masing. Overhead pabrik tadi tingkat penyelesaiannya 50. Terus tingkat penyelesaian tenaga kerja langsung 50%, overhead pabrik 40%. Jadi harga PDP akhir untuk departemen perakitan adalah 16.632.000. Nah, setelah selesai baru bisa kita masukkan ke dalam laporan produksi. Kos sama biaya sama aja lah ya. Sama aja lah itu. Biaya sama kos. Oke. Kita masukkan ini untuk departemen masing-masing. Kita kan sudah mencari yang namanya unit ekuivalen. Lalu juga kita udah dapat tadi kos masing-masing departemen masing-masing tenaga kerja, overhead sama bahan baku ya. Nah, kita masukkan ke dalam laporan tabel laporan produksinya. Laporan produksi untuk dibuatnya masing-masing. Yang pertama, karena ada 2 departemen, laporan produksinya jadi ada 2 juga. Nih. Kalau versi saya sama aja sih sama di buku. Maksudnya kalau kita lihat memang beda, cuman ya sama aja gitu loh maksudnya. Yang satu itu untuk kuantitas. Saya buatnya di sini schedule kuantitas. Oke, laporan untuk bulan ya. Kan ini pembuatannya tiap bulan. Akhir bulan. Nah, ini untuk 31 Maret yang diminta. Jadi di buku kuantitas ya. Saya buat schedule kuantitas, produk masuk prosesnya untuk departemen pemotongan awal masuknya itu 3.900 unit. Ya, sesuai dimasukin deh. Terus produk ditransfer ke departemen perakitan tadi 3.000, sehingga produk dalam proses akhir
didapat 900 dikurangi ya. Lalu yang di buku itu ada ekuivalen produksi. Nah, saya buat di sini biaya dibebankan. Biaya dibebankan di sini juga sudah saya lampirkan unit ekuivalen tadi ya, sama aja berarti kan. Nah, di sini elemen biayanya dari biaya yang dibebankan itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Totalnya adalah 95.232.000. Unit ekuivalennya tadi didapat yang sudah kita cari dimasukkan ke sini sehingga biaya per unit 25.600 untuk biaya bahan baku. Untuk biaya tenaga kerja 13.650. Biaya overhead pabrik biaya per unitnya 9.400. Sehingga didapatlah total untuk biaya dibebankan keseluruhan 175.983.000. Oke, untuk total biayanya per unitnya adalah 48.650. Lalu kalau di buku itu ada 4 kolom, kuantitas, ekuivalen produksi, kos dipertanggungjawabkan, dan kos pertanggungjawaban. Saya nggak membuat di sini yang kos dipertanggungjawabkan karena saya udah masukkan ke biaya. Jadi biaya dibebankan di sini saya sudah masukkan di sini ada ekuivalen produksi. Lalu di sini juga sudah ada yang namanya biaya yang kos dipertanggungjawabkan tadi. Ada biaya. Jadi ini namanya aja diganti gitu ya sama Ibu ya? Atau iya kan? Iya Bu, soalnya sama semua. Iya, soalnya sama semua. Jadi dipertanggungjawabkan ini Ibu ganti dibebankan gitu. Iya kah? Tapi ini ada 2 sih, di bawahnya juga kos. Itu pertanggungjawaban, ada itu yang nomor 3 sama. Iya sama. Saya itu cuma menggabungkan yang ekuivalen produksi, yang tabel kedua sama ketiga itu saya gabungin. Oh, gitu. Gabungin. Jadi unit yang ekuivalen produksi itu yang di buku, saya masukin ke sini. Di biaya dibebankan itu. Di ini, iya, di biaya dibebankan ada di sini ada unsur unit ekuivalen. Unit ekuivalennya saya langsung totalkan karena kan udah dibuat tadi perincian di atasnya. Jadi ibu ringkas gitu kah ya? Iya, saya ringkas karena tadi udah kita jelasin di sini tuh 3.720 tuh dari mana aja kan? Nih. Oke, rinciannya kan kalau kayak di tabel itu 900 kali 80 ya. Nah, saya masukkan di sini 900 kali 80-nya juga. Itu untuk per itemnya, oke? Nah, jadi ditambah 3.000. 3.000 itu untuk bahan bakunya awal. Jadi untuk total keseluruhan kan cara bacanya gitu. Kalau yang tabel 2 tuh unit ekuivalen produksi kan. Unit ekuivalen total 3.720. Oke, 3.720 itu didapatnya dari si mula-mula unit selesai pada bahan baku Departemen Perakitan. Oke. Ditambah PDP akhir. PDP akhirnya tadi di tabel kan tuh ada juga ya. Saya masukkan di sini di urutan pertama di ringkasan ini. Jadi di tabel ini sudah saya bentukkan yang totalan. Oke ya. Ya. Bu, ini boleh dikirim nggak, Bu? Ke LAN? Boleh, boleh. Makasih. Oke ya. Nih, kita langsung cari lagi. Kita harus membalanskan antara biaya dibebankan dengan pertanggungjawaban biaya. Ini harus balance. Oke. Kenapa harus balance? Apa ya biaya yang keluar itu harus kita pertanggungjawabkan kemana-kemananya juga. Harus sesuai. Lalu dapatlah untuk pertanggungjawaban biaya itu rinciannya harga pokok selesai ditransfer ke Departemen Perakitan. Harga pokok ini. Oke, ini salah. Tunggu ya. Ini salah di sini harusnya ini.
Ini harusnya bisa nggak ya di delete? Bentar ya. Ini pindahin ke atas doang. Oke. Nah, ini harga pokok selesai ditransfer ke Departemen Perakitan. Departemen Perakitan tadi yang ditransfer berapa? Ditransfer ke Departemen B 3.000 ya? Iya, 3.000. 3.000 kali jumlah biaya per unitnya 48.650. Dapat 145. Ini yang tadi 145 tuh yang di sini tadi tuh. Ini nih, Mbak. Iya. Nih. Ke Departemen Perakitan nanti kita perlu ini, oke? Oke? Oke, Bu. Nah, untuk harga pokok produk dalam proses atau PDP akhir. PDP akhir. Oke, saya buatnya di sini harga pokok produk ya, HPP. Di sini biaya bahan baku. Nah, 720 ini dikurangi tadi ya. Nah, ini yang diminta harga produk dalam proses PDP akhir doang kan. Jadi si bahan baku awalnya tadi itu ini enggak di proses produk akhirnya tadi enggak. Proses akhirnya itu enggak diambil. Produk selesai yang 3.000-nya. Jadi tinggal dikurangin 3.720 dikurang 3.000. Oke ya. Ini yang dari sini yang 3.000 tadi. Oke. 3.000 tadi ini nih. Iya, Bu. Iya, Bu. Produk selesai ini, oke? Jadi saya cuma ngambil yang ini aja dalam kurung. Oh, iya. Oke ya. Yes. Oke, dikali 25.600 untuk biaya bahan baku. Untuk biaya tenaga kerjanya, biaya yang dibebankan per unitnya berapa? 13.650. Biaya overhead-nya 450 ya, ini dikurang 3.000 tadi dikali untuk biaya per unit 9.400. Dapatkan ini hasilnya. Oke, jadi dapatlah harga pokok produk dalam proses akhir adalah sebesar 30 juta 33.000. sama ya dengan di tabel yang di buku ya. Iya. Oke. Jadi totalnya didapatkan, dijumlahkan HPP ditransfer ke Departemen Perakitan ditambah HPP dalam proses akhir, PDP akhir. Dapatlah ditambahkan jadi 175.983 juta. Oke. Nah, ini kita kerjain bareng-bareng ya. Aduh, udah mepet lah waktunya. Udah jam 12. Oke. Ini jadiin PR ya. Iya, Bu. Ini saya jadiin PR. Jadi nambah 1 poin, 1 soal yang ini. Nanti saya kirim ke line ya. Ya. Oke. Mbak Siti udah hadir, nggak datang ya? Nggak ada. Dia ngechat apa Dirga katanya juga izin. Oh, oke deh. Nanti kasih tahu juga sama Mbak Siti ya. Tugasnya dikumpul buat dan kalau bisa minggu depan hadir. Nanti saya dari chat aja untuk ngomongnya. Sekarang sampai di sini dulu karena udah mau jam 12 juga. Nanti saya kirim PR-nya dari lewat line sama ini ya, modul cara pengerjaannya saya kirim juga ke line. Iya. Kalian nanti line-nya bisa buka Word kan ya? Bisa. Bisa, Bu. Oke. Bu. Oke. Dan sampai sini dulu untuk materi kita. Mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Selamat istirahat. Oke. Kak Eti kok nggak ngomong? Hah? Kak Eti?